Mari kita awali kajian subuh hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh hari ini tema yang kita kaji adalah penyebab datangnya musibah. Sebelumnya saya mohon maaf, hari ini Ustadz Zainuddin LC Pak ya, tidak bisa hadir. Kami diminta untuk menggantikan, membadali. Karena itu kalau nanti kurang sesuai, monggo dimaklumi. Sambil nunggu Pak Mufid sudah mempersiapkan, maka sekedar mengingatkan aja bahwasanya musibah itu tidak bisa dihindari. Musibah itu senantiasa ada dalam kehidupan ini. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayiatin fa min nafsik. Jadi sesuatu kebaikan yang menimpa kita, musibah itu kan asobah, menimpa. Jadi sebuah kebaikan itu kalau menimpa kita itu datangnya dari Allah, dan kalau itu yang menimpa kita itu kejelekan, itu adalah dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, hal-hal yang baik itu dari Allah dan hal-hal yang jelek itu dari diri kita sendiri. Karena itu Allah mengingatkan banyak ayat-ayat, insya Allah ini nanti yang akan perlu untuk kita renungkan. Bahwasanya salah satu di antaranya, mohon maaf, ada ayat dalam surat Ar-Rum itu, Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Adanya musibah yang terjadi di daratan maupun di lautan, kerusakan itu bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh siapa? Tangan-tangan manusia. Karena itu apa yang menyebabkan datangnya musibah ini? Insya Allah ada 7 kalau nggak salah ini di dalam Al-Quran yang harus kita pahami, kita kaji, supaya nanti kita ya setidak-tidaknya paham dulu mengapa kok sampai terjadi musibah itu. Yang kedua, kita siap-siap supaya tidak terjadi musibah itu dalam diri kita. Nah, nanti insya Allah yang terakhir kajian kita ini adalah bagaimana upaya untuk menghadapi, setidak-tidaknya menghindari musibah itu. Itu barangkali sepintas gambaran kajian kita pagi hari ini. Pak Mufid nggak ada? Oh, nggak cocok di komputer. Oh gitu. Nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Soalnya namanya dadakan itu ya gak masalah. Jadi yang ngaji dadak, alatnya dadak, semuanya dadak. Tapi insya Allah enak kok kalau dadak. Bapak Ibu, yang pertama saja. Yang pertama, mengapa kok sampai terjadi musibah? Ternyata diakibatkan oleh perbuatan manusia yang melampaui batas. Jadi adanya kerusakan di alam ini, adanya musibah yang terjadi dalam kehidupan kita ini akibat perbuatan manusia yang melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Allah mengingatkan dalam surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a'idzukirtum
bal antum qaumum musyrifun. Ada kata-kata musrifun, musrif. Apa itu? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Jadi kalau ada orang dalam kehidupannya ini sudah melampaui batas, mohon maaf ya, batasnya itu di sini, terus kita itu melewati batas itu, mesti terjadi musibah. Ya umpamanya ya, undang-undangnya sudah diatur sedemikian rupa, tapi dilanggar, itu berarti apa? Melampaui batas. Atau juga mohon maaf ini, gorong wayahe dipeksa wae. Ngerti gorong wayahe itu? Belum waktunya kan ya. Umpamane umure kurang, tapi ya apa carane iso masuk, itu sengaja memang dimasuk-masukkan. Loh ini sudah melampaui apa ini? Melampaui batas. Jadi kalau ada perbuatan manusia itu melampaui batas, mohon maaf ini, Allah mengingatkan, akibat daripada perbuatan musyrif, maka aidzukirtum, katanya Allah, musibah itu akan terjadi. Dan kita nggak boleh mengatakan kapan kok gurung aja. Karena apa? Semua perbuatan manusia itu nanti akan mengakibatkan. Istilahnya dalam kehidupan ini kan rumusnya likulli syai'in sabab. Segala sesuatu itu apa? Ada sebabnya, dan sebab itu akan menimbulkan apa? Akibat. Akibat itu ada yang cepat, ada yang lambat. Itu harus dipahami. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang melampaui batas, itu Allah akan memberikan akibat. Dan akibatnya ini ada dua. Kalau tidak cepat, ya lambat. Ada yang langsung, ada. Ada yang nunggu sampai sekian tahun, ada. Bahkan ada yang namanya istidrot. Apa istidrot? Dilulu hai, dikekno hai, tapi akhirnya mendol muri, itu namanya istidrot. Jadi istidrot itu namanya apa Pak? Mendol muri. Jadi aslinya istidrot itu adalah adab yang terasa nikmat. Jadi kayaknya nikmat lu boleh iso Jadi merasa bangga dengan apa yang dilakukan itu. Padahal perbuatan yang dilakukan itu melampaui batas. Wah, itu namanya istidrot. Apa istidrot tadi? Mendol. Apa Mbak mendol lungguri? Ya tetap kena apa itu musibah, tapi tinggal nunggu waktu aja. Bisa Mas? Alhamdulillah. Gak enak. Monggo. Nggih. Sudah. Ya. Nah, dibesarkan Mas. Oh sudah. Jadi bisa dilihat ya. Alhamdulillah. Musibah itu disebabkan karena manusia berbuat melampaui sudah
melampaui batas. Gambar apa itu, Pak? Speedometer ya. Speedometer itu kan biasanya ada batas maksimal itu ya. Terus kalau diteruskan ya apa, Pak? Terus sampai umpamanya habis. Ada dua kemungkinan. Kalau mobilnya rusak atau apa? Atau terjadi kecelakaan. Jadi perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh manusia itu mesti terjadi. Ini surat Yasin yang baru saja kita baca. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musyrikun. Jadi orang yang melampaui batas berbuat dosa itu nanti akan merasakan akibat yang dilakukan. Itu namanya musibah. Yang kedua, musibah terjadi karena perbuatan manusia yang zalim. Jadi ketika manusia melakukan perbuatan zalim, maka akan terjadi apa? Musibah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Surat Al-Qasas 59. Dan tidaklah Allah akan memberikan sebuah musibah atau dalam sebuah al-qura, daerah, negeri, illa kecuali wa ahluha zalimun, orang yang ada di dalamnya itu melakukan apa? Kezaliman. Pertanyaannya, zalim itu apa sih? Apa Pak zalim? Iya, menempatkan sesuatu bukan pada ya ku mang gorong wayahe diterusen wae. Zalim itu. Gak pas dipas-pasno. Hati-hati itu, zalim loh itu. Jadi kedzaliman itu akan menyebabkan terjadinya apa? Bencana. Makanya hati-hati Bu, Pak, kita diingatkan termasuk semua perbuatan maksiat yang dilakukan manusia itu nanti pasti akan terjadi azab. Jadi kemaksiatan, kedzaliman itu adalah menyebabkan terjadinya musibah. Karena itu jangan berbuat zalim dalam kehidupan ini. Ya apa saja. Jadi zalim itu tadi apa? Menempatkan sesuatu bukan pada. Kita setiap hari loh membaca itu ya. Waladhdallin kan itu ya. Terus setelah waladhdallin apa Pak? Yang enak dong Pak. Ya itu maksud saya. Kau usah marah, yang gak amin kau usah marah. Jadi kedzaliman itu akan menjadikan sebuah musibah. Makanya kita terus membaca Al-Fatihah itu ya supaya dijauhkan dari apa? Dzaliman. Yang ketiga, diikuti aja nanti kita sharing ya. Apa yang menyebabkan terjadinya musibah? Perbuatan merusak. Tadi sudah saya katakan dalam surat Ar-Rum ya, ayat 42. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh apa? Iya, perbuatan manusia. Apa yang melampaui batas, yang zalim, kan itu ya. Perbuatan manusia yang enggak benar itu tadi akan menyebabkan musibah baik di daratan maupun di lautan. Tapi apa katanya Allah? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, dan kamu nanti akan merasakan perbuatan yang kamu lakukan. Dan mohon maaf ini, azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang zalim itu bukan hanya di akhirat Pak, di dunia itu dirasakan oleh Allah.
Liyudhiqahum ba'dal ladzi amil itu Allah memberikan apa ya? DP. Apa Pak? DP itu. Deposit payment itu. Porskot bahasa Belandanya itu. Jadi kedoliman itu pasti akan dirasakan di dunia. Meskipun itu 1%, karena nikmat itu kan 1% di dunia, 90% di akhirat. Berarti kalau kena azab di dunia itu berapa persen? Makanya gaya-gaya, oh gak gelem tak bulldozer kon. Ya dilungkas saya kena adab loh. Sok setruk Pak ya akibatnya ya. Itu di dunia. Nanti di akhirat apa katanya Allah di dalam Al-Qur'an itu? Dunal adab al-akbar, dan ini nanti akan mendapatkan adab yang lebih besar di mana? Di akhirat. Jadi di dunia nanti pasti semua orang yang pernah berbuat kedoliman melampaui batas pasti akan mendapatkan apa? Balasan, akibatnya itu tadi musibah. Di mana? Di dunia. Di akhirat itu yang 99%. Makanya hati-hati loh. Kalau di dunia ini kita berbuat dolim, pasti akan merasakan kedoliman kita itu. Dikasih apa tadi? Persekot. Biasanya saat durunge mati dikai persekot dhisik Pak itu. Biasanya. Nah, setelah itu nanti di akhirat yang 99. Bisa dipahami ya? Jadi musibah yang diakibatkan oleh kedoliman manusia, perbuatan yang merusak, itu pasti akan dirasakan di dunia. Allah yang mengatakan liyudhiqahum ba'dal ladzi, sebagian dari perbuatan yang kamu lakukan itu akan kamu rasakan di dunia. Jadi aja enak-enak, yo gak apa-apa aku lo, mesti merasakan dulu. Dengan kata lain, sebelum meninggal mesti akan dirasakan oleh Allah persekot itu. Bisa lama, bisa cepat. Nggak bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah ini yang gak enak. Nomor berapa ini? 4. Musibah terjadi disebabkan oleh perbuatan pemimpin yang rusak. Al-Ghazali itu pernah mengatakan rusaknya masyarakat itu gara-gara siapa Pak? Atau rusaknya negara itu gara-gara siapa? Pemimpin. Nek pemimpinnya wis rusak, maka negaranya pasti akan rusak. Tapi yang terakhir gak enak, rusaknya pemimpin gara-gara ulamae rusak. Jadi rusaknya pemimpin gara-gara ulamanya rusak. Ulamae menengai, gak ngomong belas. Makanya nanti ada kerusakan itu disebabkan adanya orang yang baik tapi apa? Diam. Nah ini apa ini? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiya fa fasaku fiha fa haqqa alayyal qaulu. Nah, ini yang enggak enak. Fa dammarna tadmira. Jadi Allah mengingatkan, dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah, berarti pimpinan yang ada di suatu negeri itu, supaya mereka itu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan kedurhakaan. Ya bener janji, tapi bohong terus. Gak pernah ada yang ditepati. Berapa kartu yang sudah dilontarkan, ternyata nggak sampai kepada kita kartunya. Cuma ada satu kartu sabar. Jadi kartu sabar. Jadi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya katanya Allah apa? Berlaku kepada mereka ketentuan kami, faqaqa alayyal qaulu fadammarna tadmiro, yaitu akan kami berikan azab
akan kami berikan musibah hancur sehancur-hancurnya. Ini kita miris, Pak. Karena apa? Kita kadang-kadang nggak ikut melakukan tapi kena, kan gitu sih. Jadi seorang pimpinan itu dititipi oleh atau diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin, kan gitu ya. Nah, pimpinan itu diberikan amanah untuk mengatur, kan gitu ya. Lah yang diatur itu siapa? Yang dimajukan itu siapa? Pak Mupit yang dimajokno sapa kira-kira? Rakyat yang menitipkan itu apa keluarga? Halo? Sing dimajokno iku rakyat apa keluargae? Seharusnya Pak, rakyat, karena ya rakyat yang menitipkan. Lah nek sing maju keluargae tok, ya namanya bukan, enggak bisa dipahami ya. Sampai nggak usah tertawa, saya hanya mengingatkan aja. Karena yang menitipkan rakyat, maka bertanggung jawab pada rakyat. Apa? Rakyat punya hak, punya apa itu hak yang harus didapatkan dari pimpinan yang diberikan itu, yang dititipkan. Terus kalau rakyat nggak dapat, ternyata yang dapat keluarganya saja, ya apa namanya? Makanya kita pikirkan itu. Allah akan menjanjikan apa? Fatamarna tatbiro, tunggu aja, akan kami hancurkan itu sehancur-hancur. Kayak gitu ternyata. Nah, yang kelima, Bapak Ibu, musibah terjadi itu adalah karena peringatan dari Allah. Aslinya setiap hari kita itu diingatkan oleh Allah melalui musibah-musibah yang kecil. Mohon maaf Bu, nggih. Halo. Jenengan sakit, pilek, sakit, itu artinya musibah. Peringatan dari Allah yang kecil. Engko dikai ono masalah, peringatan lagi. Jadi semua musibah yang mengena pada kita itu intinya aslinya itu adalah peringatan dari ya. Mohon maaf lah, dilingno cilik-cilik gak direken. Terus ya apa Pak? Kan dulu ada ilustrasi, ada seorang tukang kan itu ya, mengerjakan di lantai 3 karena agak tinggi gitu ya. Mau mengambil, mohon maaf, alat yang ada di bawah itu dia itu nggak bisa. Akhirnya kulinya ada di bawah. Dipanggil-panggil nggak diraukan. Karena apa? Nggak kerungu, dibengok-bengok nggak ngereken. Akhirnya diambil kerikil, kan itu ya, dilemparkan. Yo kena, tapi yo gak direken, didelok tok. Apa yang terjadi? Diambilkanlah kerikil sing agak besar dikit. Paham ya? Diwantumno lagi. Yo kena, tapi didelok tok, gak kerungu kan? Kejengkelan, jupukno perongkalan kan itu ya. Kok nek glodak kan itu ya. Baru pertanyaannya, apakah kita nunggu glodak ngono? Makanya kalau ada musibah yang terjadi itu karena peringatan dari Allah, itu cilik, kecil. Apa nunggu wis gede ngono ta? Sampai ini. Jadi Allah mengingatkan apa? Walanabluwannakum bisai'in minal khaufi. Rasa takut itu peringatan dari Allah. Takut apa? Minal walju, takut lapar. Sekarang kan banyak orang yang takut loh Pak. Aku kok nek wis gak menjabat yo opo yo, kan itu ya. Ketakutan itu. Jadi sekarang itu banyak orang yang takut gak makan. Soalnya apa? Biasanya oleh gajian, sekarang gak oleh gajian. Takut. Wanaksi minal walju wanaksi minal amwal. Takut hartanya berkurang. Coba mohon maaf ya, rata-rata kita itu ada ketakutan semacam itu. Dan itu semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin ketakutannya lebih tinggi Pak. Kalau kita takut kan biasa ya, soalnya memang kedudukan kita ya
biasa. Tapi kalau kedudukannya katakanlah pernah jadi pimpinan tertinggi, terus dia itu mohon maaf berhenti, ketakutannya gimana? Itu dalam bahasa psikologi namanya post power syndrome. Apa post power syndrome ini? Jadi adanya ketakutan kalau dia tidak menjabat. Jadi ketakutannya seorang pimpinan itu adalah ketika berhenti dari pekerjaannya atau dari jabatannya. Makanya yo opo carane kudu seisuk berkuasa. Sak enggak-enggake sing ganteni kudu sapa? Kudu tidak jauh dari dirinya. Gitu. Harus gitu. Bisa dipahami ya ini? Karena ketakutan itu. Ketakutan kita kan biasa ya. Tapi kalau ketakutannya pimpinan, makanya sampai diwangi cawe-cawe karena apa? Adanya apa? Ketakutan. Ya opo nek aku iki gak dadi, kan itu ya. Itu hati-hati itu. Wal anfus was samarot. Wis gak ono sesuatu yang berbuah atau berkembang dalam hidupnya. Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Pertanyaannya, siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bersikap. Qalu itu bersikap. Innalillahi, ini adalah desain Allah, ini adalah ujian dari Allah, ini adalah peringatan dari Allah yang diberikan kepada saya gitu. Wa inna ilaihi rajiun, dan aku akan kembali kepada aturan Allah. Itu orang yang sabar. Nah, pertanyaannya, tidak semua orang seperti ini. Waduh, nek wis gak dadi yo aku iki jange, kan itu ya. Karena apa? Gak sabar. Kalau sabar gak seperti itu. Wong jabatan itu dari Allah. Asale aku ya enggak menjabat. Saya pernah kemarin itu ketemu dengan seorang kepala dinas Pak di Jawa Timur ini. Ngomong-ngomong gitu. Mengeluh Pak. Lah iya Pak, saya itu sudah begini, terus disalahkan aja oleh DPR provinsi itu gini-gini. Belum lagi nanti ada dari pengaduan masyarakat gini. Sampai menangis Pak. Saking apa nih? Saking gelisahnya dia. Terus saya dengan teman enak aja. Sampai dulu sebelum menjabat bagaimana? Ya gak ada masalah. Terus setelah menjabat ini, ya begini. Terus enak mana? Enak sebelum menjabat ternyata. Enak sebelum menjabat. Oh ternyata gitu. Jadi ketika sampean sudah dipilih sebagai kepala dinas ini di provinsi itu, maka sampean pernah nggak memperkirakan sampean nanti akan terjadi seperti ini? Ya nggak pernah. Makanya ketika seorang itu menjabat, maka harus siap-siap. Karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia. Ketika kita menjabat itu kita harus paham, kita asalnya seperti itu, harus siap lagi kembali kepada seperti itu. Pertanyaannya tidak setiap orang seperti itu namanya enggak sabar. Nek sabar, enggak. Innalillahi, apa innalillahi? Ini adalah desainnya Allah, ini adalah kehendak Allah. Asalnya aku enggak ada, sekarang ada. Asalnya aku enggak punya, sekarang punya. Ya enggak masalah, itu memang kehendak Allah. Asalnya aku gak menjabat, sekarang menjabat, terus sekarang gak menjabat, ya gak apa-apa. Kira-kira seperti itu enggak kita? Halo, wis gak dadi RT ngono, Masya Allah. Ya apa carane anak iki jange sing ganteni, kan itu ya. Ya apa carane mantune, koncone. Wak Lurah apa RT? Wak Lurah. Jadi monggo kita pikirkan. Dilanjut tak? Waktunya sudah habis. Sampai jam berapa Pak Bagus? Ya wis, selesai kok, selesai. Ini yang terjadi musibah yang nomor 6. Halo?
Mengapa musibah itu nanti akan terjadi? Bu, Pak, bukan karena banyaknya orang yang dolim, bukan ternyata. Banyaknya orang yang baik ternyata, tapi dia mulai diangkat sampai kate mari mau weneng ae. Gak tahu ngelingno belas ta. Lho kan gitu ya. Oh, enggak dipikirkan. Jadi kalau orang soleh, ulamanya itu diam, apa katanya Allah? Ini, wattaqu fitnatal la tusibanna dzalamu minkum khassa wa'lamu annallaha sadidul iqab. Wattaqu fitnatan, lan berhati-hatilah, takutlah kepada suatu fitnah, azab, musibah yang terjadi, la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassa, yang tidak hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dolim saja. Sing gak dolim kena. Jadi kalau ada gempa bumi, ada apa, tsunami gitu Pak ya, kira-kira sing kena adab itu orang yang jelek tak Pak? Semuanya. Kita itu takut sebenarnya dengan adanya seperti itu. Makanya kita itu mengingatkan. Tapi justru yang mengingatkan malah sing gak disenengi. Itu. Jadi takutlah kepada suatu adab yang tidak hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dolim saja. Sing gak melok dolim, sing gak melok berbuat, sing gak melok utang, melok apa Pak? Enak saiki utang-utang sing nyaur jange. Bisa dipahami? Luar biasa ayat ini ya. Wa'lamu, ketahuilah, Allahu asyadidul iqab. Siksa Allah atap itu Allah sangat pedih Pak ya. Makanya kalau sudah terjadi seperti ini, apa ini Pak? Gambar apa Pak? Mohon maaf, kira-kira ada musolanya, ada masjidnya nggak di situ kira-kira? Ada. Terus rusak nggak kira? Ya rusak, hancur. Dilanjut ya. Nah, kayaknya ini terakhir barangkali. 7. Mengapa musibah ini terjadi? Ternyata disebabkan oleh apa? Perbuatan manusia yang menghalalkan segala cara. Ya apa undang-undang iki sok apa Pak? Iso aman diatur kan itu ya. Ngerti diatur apa? Supaya apa? Keinginan yang diinginkan itu bisa tercapai. Caranya bagaimana? Menghalalkan segala cara. Nek bahasa Jawanya Bu, bal kedual senajan gedene sak bantal atau sikoyo ungkal asal kontal halal. Jadi nggak peduli halal haram, pokoknya kena dipangan, pokoknya berhasil. Jadi kalau ada orang sudah mengatakan pokoknya berhasil, nah sekarang dibuat nyanyian pokoknya joget ya. Jadi pokoknya berhasil, itu namanya menghalalkan segala cara. Kalau orang sudah hidupnya menghalalkan segala cara, maka tidak mengenal halal dan haram. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, kelak akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli harta yang didapatkan itu, kedudukan yang didapatkan itu, jabatan yang didapatkan itu dengan cara yang halal atau haram. Wis. Ya apa carane pokok dadi? Pokok apa Pak? Pokok dadi. Mbu dadi apa? Dadi ketua RT Pak ya. Carane apa? Sekarang itu sudah terjadi belum ini? Menghalalkan segala cara. Kita itu Pak mendengar dan melihat, menyaksikan itu miris Pak. Iya bener Rasulullah ya ternyata. Sudah terjadi nih ya.
Tidak terjadi. Kalau ini dilakukan, padamarna tatmiro, pasti akan terjadi musibah. Pasti akan terjadi apa? Musibah. Ini musibahnya luar biasa, nggak usah. Langsung aja Pak. Terakhir, amalan apa yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan diri dari apa? Malapetaka. Enggak apa-apa ya, sedikit. Yang pertama, supaya Bu, Pak, kita dijauhkan dari musibah, disuruh apa oleh Allah? Bertakwa. Seorang muslim harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kondisi apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kan ada itu. Jadi Allah mengingatkan pada kita, kalau kepingin dalam hidup kita ini dijauhkan dari musibah, maka bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu artinya berasal dari kata waqo, watawaqo, wa ittaqo, artinya menjaga. Apa yang dijaga? Dua hal. Satu, lesan kita. Dua, tangan kita. Jangan sampai apa yang mau kita omongkan, jangan sampai apa yang mau kita lakukan itu akan mencelakakan kita di hadapan Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang bertakwa, dan Allah akan menjauhkan kita dari musibah. Lah ngomongnya gak iso dijogo. Bolak-balik ngomong mesti nglarakno atine wong tok, kan itu ya. Ngomong mesti ngarakno wong susah tok. Ben ngomong mesti pengumuman. Ben pengumuman mesti apa? Kenaikan. Ya itu, hati-hati itu ya. Itu musibah. Makanya hati-hati, dijaga omongannya, dijaga perbuatannya gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini apa yang nomor 2? Berdoa. La yarudul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali apa? Doa. Makanya saat-saat seperti ini banyak kita berdoa, dijauhkan dari apa? Dari adab Allah, dijauhkan dari musibah, kan gitu nggih? Jadi penting kita berdoa kepada Allah. Karena nggak ada yang bisa mencegah malapetaka kecuali apa? Doa. Makanya sering-sering berdoa, dimanapun saja kita berdoa. Di masjid berdoa, di jalan berdoa, gitu ya. Halo, di pekerjaan berdoa. Kurang dongo mungkin ya. Makanya sering musibah. Apalagi yang menghindari musibah? Langsung. Apa Pak ini? Istighfar, Bu. Istighfar itu ternyata cara yang ampuh untuk menolak musibah. Siapa yang ngomong? Allah. Surat Al-Anfal 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfiruna. Dan tidaklah Allah memberikan suatu adab, musibah kepada suatu kaum termasuk manusia ini, wa hum yastaghfirun, selama mereka itu beristighfar kepada Allah. Makanya nek sepeda motoran ya, nek nyupir mobil sering baca Bapak istighfar. Karena apa? Karena tidak ada jaminan orang keluar dari rumah itu selamat. Tidak ada jaminan ketika kita keluar dari rumah selamat. Budal teko omah gayahe ngono, mulai dadi mayit. Ada itu ya? Itu. Masya Allah. Makanya setiap kita keluar dari rumah, bismillah, ya apa Bu? Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Monggo. Enggak, budal gak tahu istighfar belas. Malah cium jauh. Bu, istighfar, astagfirullah, berangkat nang masjid istighfar.
Longgo ngene mang ya istighfar. Sopo ro ngene iki jalane pesawat, kowe pesawate lugur ya apa men. Makane istighfar ae ndi-ndi diberikan oleh Allah apa? Keselamatan. Makanya perlu istighfar terus. Rasulullah pernah mengatakan, wallahi inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara sab'ina marrah. Demi Allah, aku ikut istighfar setiap hari lebih dari berapa? 70 kali. Berarti berapa? Lebih dari 70. 100 lebih dari 70. Bisa ya? Bisa. Kita berapa, Bu? Satu hari berapa kali? 1000. Hebat ya. Sampai gopel. Astagfirullah. Istighfar supaya dijauhkan dari malapetaka. Baca apa, Pak? Masa sulit saya istighfar aja. Tapi ya gitu, wawnya itu yang benar, baca Allah itu yang benar. Apa yang benar itu? Harus dimasukkan dalam hati. Caranya L-nya double. Allah. L-nya double. Allah. Loh, kalau Allah di sini Pak ya. Kalau Allah, masukkan kalimat ya. Subhanallah. Loh, masuk. Allahu Akbar. Loh, saya sibuk. Nah, nek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak nyandel ya. Gak nyandel. Alhamdulillah. Loh, nyandel kan itu ya? Apa nyandel maksudnya? Sampai di makane nek istighfar yang ngono. Astagfirullah. 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 Ada gitu ya. Sekarang. Cari Gusti Allah opo. Jadi subhanallah. Subhanallah. Jadi rasakan itu. Istighfar yang ngono. Ping 1000 tapi gak mlebu nang ati balas. Dipatuk. Paling akhir apa? Sholat dulu sebentar, ada 5 Pak ya. Sholat dengan khusyuk sampai Allah membebaskan dari bala. Jadi ketika jenengan dalam keadaan susah, sedih, bermasalah, ternyata disuruh Rasulullah menyerukan untuk melakukan sholat. As-sholatu jami'ah. Sholat tuh. Ono graono besok, kongon sholat. Pikiran kacau, kongon sholat. Sholat 2 rakaat. Sholat itu ternyata akan apa ini? Menjauhkan dari musibah. Nah, kita ono masalah didik gak sholat ya. Nang baik kadang-kadang ya. Ngerti nang baik. Sholat. Ternyata sholat itu ternyata begitu ya. Sholat itu ada tingkatan. Maaf ya. Sholat khusyuk itu ada tingkatan. Jadi kalau level berapa ya? Yang itu kan ada 5 level ya itu ya. Yang 3 level itu tingkatan awal. Biasanya anak-anak itu sik kupu kelambine, sik kupu sarunge, anak itu Pak ya. Gerakan sik kupu gerakane salat iku sik tingkatan anak-anak. Bacaan ya tingkatane anak-anak itu. Jangan-jangan kita termasuk sik telu iki sing dirupot. Tingkatan kita itu tingkatan orang tua, tingkatan orang dewasa. Makanya level kita tingkatannya itu level yang berapa ini? 4 sama 5. 4 sama 5 itu apa? Sudah dalam bentuk pikiran. Jadi kalau sholat itu sudah pikirannya yang jalan. Bacaan yang dibaca imam tadi itu pikirannya yang jalan. Al-Ghasyiyah tadi itu mulai hal ataka hadisul Ghasyiyah, pikirannya jalan. Nek gak iso mengartikan, nek gak iso memahami, cukup bacaan doa dipikirno. Bae ono sing salah, sing bener. Jadi imam membacakan ayat Al-Qur'an Al-Ghasyiyah mulai awal sampai akhir itu langsung kita mikir ngono.
duduk nglambyar. Ngerti nglambyar? Mikir, duduk ngelamun. Nek ngelamun iku nglambyar. Tapi nek mikir fokus. Pertanyaannya, sholat kita sudah fokus gitu enggak kira-kira tadi? Jangan-jangan nglambyar. Iki engko nek mari ngaji langsung ae wis aku mumpung dina Sabtu iki kok. Ada gitu tadi ya. Iku berarti sholatnya belum pikiran, tingkatannya masih bacaan, nggih. Apalagi kalau tingkatannya sudah perasaan, apa perasaan? Mi'raj sudah itu, apa mi'raj itu? Sudah dialog manusia dengan Allah. Ketika membaca Rabbi firli warhamni wajburni, kan itu ya, wahdini warzuqni. Itu tingkatannya sudah itu, Allah langsung itu. Rabbi firli, ya Allah ampunilah kami ya Allah, warhamni kasihanilah Allah kami ya Allah, wajbur ditutupi kejelekan kami atau penuhi ya Allah apa yang kami butuhkan ya Allah, wahdini tunjukkanlah ya Allah aku ya Allah, warzuqni berilah aku rezeki ya Allah dalam hidup kami. Kira-kira ngono enggak tingkatan kita ya? Mau cara Rabbi ini, ada gitu ya? Ada gitu. Ajir, ya apa ini? Aduh, salat kita lho sik tingkatan anak-anak, Pak ya. Sik tingkatan persiapan, gerakan, bacaan, kurang sampai pikiran ya. Kurang sampai pikiran. Apa yang kita baca itu kita pikir dong ngono lho maksudnya. Syukur-syukur kalau bisa apa yang kita baca itu langsung dialog kita dengan Allah. Allah itu mengawasi kita, Allah di hadapan kita. Nah, kita nggak merasa seperti itu kadang-kadang ya. Mohon maaf lho Pak, ini nek gak ngaji ini gak dieling dong nek ya lali gitu loh. Makanya ngaji tadi ini insya Allah penting lah. Sudah waktunya habis, terakhir aja bersedekah. Halo Bu, nek kepingin dijauhkan dari musibah, mohon maaf ya, musibah kan banyak macamnya tadi ya. Mbok lara, mbok duwe ilang, mbok ono belai, mbok gak oleh arisan, pokok musibah. Maka perbanyaklah sedekah. Inna sodakota la tutfi'u ghadawar rabbi. Di hadis lain tutfi'ul khoti'ah, ada gitu. Termasuk sodako itu penolak bala, kan ada itu ya. Jadi bersedekah itu ternyata dapat menolong kita keluar dari kesulitan hidup. Nek hidup kita iku sempit, rezekine iku kurang ae, sempit ae, usahae gagal ae, sempit ae. Halo, coba dimulai dengan memperbanyak apa? Sedekah. Karena apa? Sedekah itu akan menolong kita dari kesulitan hidup. Paham nggih? Nolong kita dari penyakit gitu. Makanya nek gak kepingin loroan sing sering apa? Sedekah. Untuk diri kita, nek untuk orang lain itu peringatan. Tapi kalau untuk diri kita kurang sedekah. Jangan dibalik. Nek untuk diri kita peringatan, nek untuk orang lain kurang sedekah. Contoh, marani wong loro. Oh, kurang sedekah kono. Jangan gitu. Jangan gitu. Ya mungkin ini peringatan dari Allah. Kan enak ya. Jangan langsung teko-teko kurang sedekah, jangan. Jadi kembalikan pada diri kita. Jadi kalau kepingin gak kena musibah apa Pak? Bu? Perbanyak apa? Sedekah. Bisa ya kira-kira? Alhamdulillah. Saya kira itu ya. Alhamdulillah. Ada waktu 7 menit sampai jam 5.30. Barangkali ada yang perlu disampaikan, atau mungkin tadi yang kurang cocok lah, atau mungkin perlu dipertegas. Bagus, monggo. Ayo Bapak. Nggih Pak. Alhamdulillah. Apakah musibah itu juga termasuk bagi perbuatan masa lalu
Nggih. yang tidak yang terlupakan gitu. Nggih. Bu, ada orang mengatakan, "Lah iya dosa apa aku iki kok iso mari aku lara saiki bojoku mari anakku. Wari ngono dhuwitku ilang." Jadi musibahnya berturut-turut iku langsung ngomong dosa apa kan gitu ya. Katanya Rasulullah, wafi di dalam Al-Quran itu ada wafi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan di dalam dirimu? Ternyata Bapak Ibu, semua akibat yang kita rasakan itu ternyata akibat daripada perbuatan dolim kita, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan sejak balik sampai saat ini. Makanya kadang-kadang, lah ya gak lapo-lapo lho kena lho 10 tahun yang lalu kamu pernah enggak 20 tahun yang lalu pernah enggak kamu dolim. Jadi semua perbuatan kedoliman kita, dosa yang pernah kita lakukan itu akan dirasakan oleh Allah. Apa tadi? Liyudi kaum ba'dallati amil. Dikai persekot titik gitu loh. Jangan-jangan loro kita akibat perbuatan kita dewe, biar Pak ya. Aku kok duwe loro ngene rek. Ya dipikir. Iya niku sik nom-nom aku sering ngombe ngene. Makane saiki aku kena loro paru-paru. Mana ada gitu ya? Ya bukan karena perbuatan kita kemarin, bukan. Kemarin-kemarin yang dulu-dulu itu. Ngoten Bapak nggih. Jadi itu musibah itu terjadi karena perbuatan kita. Semua musibah karena perbuatan kita. Allah sendiri yang mengatakan, "Dharal fasadu wal baghy bima kasabat aydinnas." Perbuatan kita. Terakhir, Ibu, kalau nggak ada tambah seneng saya. Pas ya waktunya, sama tak waktunya di situ dengan sini. Di situ 526, sini berapa? Cepetan itu. Iya. Digunakan untuk doa aja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf sekali lagi kalau Mbak Dali Ustadz Zainuddin LC kurang berkenan, tapi saya berharap materi ini bisa jadikan sebagai perhatian kita nggih. Artinya apa? Ternyata musibah yang terjadi itu akibat apa yang kita lakukan. Dan supaya tidak kena musibah itu ada beberapa cara tadi kan itu yang sudah kita sampaikan. Kan itu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah SWT. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.